It's story time. Storyteller aku hari ini seorang teman pastinya yang udah lama banget aku gak ketemu. Saking kangennya aku telepon, aku ngajak podcast, langsung jawabannya iya. Appreciated banget sih. Siapakah dia? Indra Bruggman. Hai Cacu. Hai juga, masih manggil aku Cacu ya. Cacu, harus Cacu gitu. Thank Itu kan you panggilan for today. kesayangan. Amin. Sama-sama, terima kasih banyak udah masih ingat. Selalu lihat di Instagram sih sebetulnya. Dan gue bilang ini masih hits ya, bisnisnya bagus, semuanya bagus. Abis mau gimana lagi Cacu, kan udah gak main sinetron, kan harus ada Kegiatan job-job sampingan gitu ya untuk bayar listrik. Ya, Bisa sih? Beli aja. baju gitu. Dek, kita mau bahas 3 hal. Indra Bruggman dan karir, Mhm. Indra Bruggman dan bisnis, karena sekarang kamu lagi banyak bisnis, dan pasti yang terakhir keluarga, terutama ibu. Mhm. Mungkin kita awal dengan karir ya, Dek. Mhm. Kamu kan saya tahu datang dari Tasik. Mhm. Awal tuh tahun berapa ya? Dulu itu ke Jakarta tahun 97. 97 casting di Salah satu salah PH. satu PH, terus dapat peran yang Jini itu. Udah deh tuh sampai sekarang. Awalnya emang pengen masuk dunia entertain atau emang secara kebetulan? Sebenarnya nggak pernah terpikirkan dulu untuk masuk dunia entertain ya. Masuk dunia entertain itu dimulai masuk perlombaan model dulu. Itu pun karena tiba-tiba teman SMP itu ngajak, SMP apa SD ya? SD kayaknya. Kelas 6 tuh ngajak perlombaan di sebuah mall, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung mengiyakan. Padahal pada saat itu kan gue bukan tipikal orang yang berani untuk tampil gitu, cenderung untuk minder orangnya. Tapi kenapa itu pada saat itu mau, terus akhirnya ikutan, juara 1, ya udah jadi ketagihan gitu. Akhirnya tahun 95 ikutan perlombaan di sebuah majalah remaja. Iya. Tahun 97 ya casting itu. Iya, tahun 97 saya belum masuk ke dunia entertain sih. Berarti Saya udah saya lihat di duluan ya. saya lihat kamu di TV, udah pasti itu Jangan sih. bilang waktu itu kamu masih SD. Ya enggak dong ya. Berarti saya tua banget. Belum masuk ke dunia entertain loh, bukan Belum. umurnya. Oke, ya oke, kan? oke, sip. Terus Not. waktu awal kan berarti kan kamu nggak ada basic acting sama sekali kan? Nggak ada. Dan syukurnya di Indonesia itu nggak perlu punya basic acting untuk masuk ke dalam industri sinetron ini gitu kan. Yang penting kita ada di saat yang tepat, saudara lihat dan membutuhkan karakter kita ya. Selanjutnya proses di lokasi syuting. Ada kesulitan nggak di awal? Kan maksudnya kamu bukan orang Jakarta, awalnya kan dari daerah. Orang kampung ya. Maksudnya sama, saya juga dari daerah kok. Ada bukan minder sih kata-kata, lebih ke yang insecure mungkin Insecure, ya kan awalnya, apalagi kamu langsung ketemu depan kamera. Ada nggak feeling aduh gila gue ketemu ini insecure, gue bisa acting atau enggak? Nah itu Banyak lah, karena satu juga karena memang kita dari daerah terus ke Jakarta, terus pada saat syuting pun ketemu sama Diana Pungki, which is yang dulu waktu gue tinggal di Tasik, gue cuman lihat beliau itu di TV di setiap apa sih kalender ya? ya Semua kalender itu iya. ada mukanya Diana Pungki, dan tiba-tiba gue harus beradegan mesra sama Diana, dan itu membuat gue yang gitu loh, banyak gitu. Jadi tapi bersyukurnya mereka itu yang mengayomi, yang mereka tahu bahwa gue ini pendatang baru dan perlu untuk dikasih tahu dan dikasih arahan. Mas Eko almarhum, terus juga betul. Bang Jaka, itu mereka yang dengan sangat sabar melatih gue, mengajari gue semua tentang acting gitu. Sempat dimarah-marahin saudara nggak? Sempat mengalami hal-hal itu nggak? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Nggak ya? Nggak seperti teman-teman yang lain yang mereka suka dilempar gelas, dicaci, dimaki gitu kan. Bersyukur gue masuk ke dalam dunia entertain ini, dunia syuting ini dengan cara yang boleh dibilang gampang. Pada saat pertama kali casting langsung dapat peran itu, ketemu dengan orang-orang yang baik pula. Berarti langsung main talent ya? Langsung main talent. Wow, itu bersyukur sih. Dari Tasik loh ya, Iya. gitu ya. Yang nggak pernah memimpikan bahwa akan masuk dunia model, dunia sinetron, terus tiba-tiba dapat peran langsung di sinetron yang cukup fenomenal itu. Iya. Gitu. Terus masuk MD itu tahun 2004 kalau nggak salah ya. Kau dan aku apa ya? Yes, Kau dan Aku 2004. I think I don't remember sih. Itu waktu kan Indra sudah besar lah. Kita maksudnya mengejar karena ya kita baru, waktu PH baru, dan semua yang kita tarik bintang-bintang besar untuk at least kayak stempel lah nih MD nih, keluar gitu kan. Awalnya kan juga kita bikin dengan
Ikhlas, Tamara, Tengku Rian, terus masuk kau dan aku. Kebetulan ceweknya kan baru banget crash kan, Luna kan waktu itu kan, dan langsung boom gitu kan. Karena emang dia keluar dengan sesuatu yang baru kan gitu kan. Pertama kali Luna Maya muncul di sinetron ya? Yes. Itu pertama kali lihat Luna Maya dalam frame gitu kan. Wow, cantik banget ya. Iya emang. Dengan rambut yang kemerahan, apa ya, gold gitu, emas gitu, terus boleh banget ya. Dan cantik banget emang. Nah, kesannya waktu pertama syuting, Luna kan juga baru. Pasti kamu juga tahu posisi-posisi itu gimana tuh awalnya? Iya, karena kita udah terbiasa dengan, gue juga pernah ada satu momen di mana gue juga baru dan orang-orang senior itu juga cukup merangkul, dan kita juga tahu betul bahwa dunia sinetron ini bukan cuma dunia perorangan, kerja perorangan, tapi kan kerja tim. Jadi bagaimana kita membuat Luna Maya itu nyaman di lokasi, terus juga nyaman juga untuk kita beradegan yang seperti layaknya seorang kekasih gitu. Jadi ya mencoba untuk memahami bahwa dia pendatang baru dan gue cukup udahlah ada pengalaman di sini ya, jadi kita bikin senyaman mungkin lah. Iya sih. Dan itu peran kamu itu kan buta kalau nggak salah ya? Buta, tapi buta bisa naik motor, itu lucunya gitu. Dan sinetron ya, itulah sinetron. Ya, tapi, pernah nggak memerankan peran-peran sebelumnya buta? Kayaknya itu baru pertama kali. Itu pertama kali ya? Dan itu agak susah ya, karena kita nggak bisa ngelihat normal terus tiba-tiba harus beradegan buta. Itu ada hal-hal yang apa ya, jadi gue harus konsen betul gitu, ada karena secara mata harus like fokus gitu kan. Tapi sementara kalau sesuatu yang datang dari hati kan mata keluar dari mata kan gitu. Itu yang agak susah sih gitu. Itu peran yang paling terberat selama gue berkarir di dunia sinetron. Oh, berarti pertama kali ya peran buta ya. Dan selama kamu syuting kan maybe more than 10 years, ada nggak peran yang kamu pengen sampai sekarang kamu belum dapat? Apa ya? Gak tahu ya peran apaan ya. Semua kayaknya. Selama ini kamu kan main pasti jadi orang baik main. Orang jahat juga ada sering sih. Pernah juga. Cuman kata orang-orang mungkin karena dari awal udah peran orang baik, jadi begitu memerankan peran orang jahat buat mereka tuh nggak cocok. Padahal buat gue pribadi, gue lebih senang berperan sebagai peran antagonis gitu, karena gue bisa meluapkan emosi-emosi yang selama ini tersimpan, dan itu gue bisa salurkan di peran tersebut. Tapi maksudnya berarti jarang dapat peran itu kan? Jarang. Nah sekarang karena mukanya terlalu baik kali ya. Oke, baiklah. Sih. Sekarang udah berapa tahun nih kamu nggak nongol di TV, nggak bermain sinetron? Udah lama loh. Terakhir itu main sinetron stripping sempet itu 2 tahun lalu ya. Tapi setelah lama bertahun-tahun vakum karena pengen coba lagi sekarang gimana sih keadaan sinetron gitu kan, apakah lebih baik, apakah lebih buruk. Tapi ternyata keadaannya tidak lebih baik daripada waktu terakhir kamu main syuting gitu. Akhirnya membuat kita frustasi gitu, maksudnya semakin kesini kan kita mengharapkan sesuatu yang lebih gitu kan, ada ekspektasi, ada harapan-harapan di mana oke, kalau gue udah lama syuting ini gue pengen dapetin ya at least sutradara yang bagus, director yang bagus, pemain-pemain yang bagus, tapi kayaknya kok makin kesini ya gitulah gitu. Jadi udah kayak industri ya, udah kayak udah gitu banyak perubahan-perubahan di lokasi syuting yang membuat kita juga aduh, kalau gue nggak ngerti dengan apa yang gue perankan, dengan jalan ceritanya gimana gue bisa menyampaikan itu dengan baik kepada masyarakat gitu. Jadi makin tua kan makin pemilih lah gitu. Tapi tawaran pasti masih banyak kan, karena kan sekarang sinetron dan segala macam masih lagi program jalan terus gitu loh. Kalau tawaran sih masih untuk talk show, untuk cuma sekedar jadi bintang tamu, untuk stripping. Cuman peran yang ditawarkan itu kayaknya apa ya, kurang pas ya, kurang asik gitu loh. Sebab bukan main sinetron itu bukan karena kapok main sinetronnya, tapi nggak pernah mendapatkan apa yang kita pengen gitu loh, dengan director yang bagus, jalan cerita yang bagus kayak dulu lah gitu, bener-bener yang dipikirin masak-masak sebelum kita syuting. Kadang-kadang kan kita tawarin syuting masih belum tahu ceritanya apa, karakternya apa, baru tahu setelah ada di lokasi syuting gitu. Sekarang kan lagi booming nih web series nih Dek. Banyak banget web series menawarin. Ya kan cuman 8, 10 dan secara organize mungkin lebih organize karena emang web series lebih seperti film. Kita preparationnya ya dipikirin semuanya gitu kan. Kalau misalnya ke depan tidak menutup kemungkinan kan untuk melakukan itu kan, mengambil kerjaan seperti itu. Ceritanya bagus, kita tahu direkturnya siapa gitu kan, pernah garap apa gitu kan.
Kayaknya itu patut dipertimbangkan gitu. Toh juga tidak memakan waktu yang kayak Terlalu lama, stripping iya. berbulan-bulan gitu. Karena kan ada kerjaan. Betul. Ya, kerjaan Sekarang aku lain. tahu kamu lagi berbisnis kan. Mm-mm. Apa sih Dek yang kamu lagi jalanin Kak? Kayaknya ada beberapa bisnis ya, bukan cuma satu yang aku lihat. Ada bisnis hijab, namanya brandnya Umimi, itu diambil dari nama mama Iya. almarhumah gitu kan, Mimi, jadi Mimi jadi Oke. Umimi gitu. Itu brand baju syar'i, udah jalan sekitar 5-6 tahunan lah ya gitu. Terus sekarang lagi coba untuk buka warung kopi gitu di Tebet juga. Tebet ya. Ya aku Namanya lihat di Kopi Insta. Brook gitu. Kopi Brook ya. Signifikan ya. Signifikan. Dan sekarang udah masuk yang ke outlet yang kedua. Yang pertama itu Kopi Logic, itu punya kakak. Kalau sekarang tuh Kopi Brook ini pure punya kami adik-beradik gitu. Oh, oke. Itu di situ hanya kopi atau ada makanan juga? Basically kita jualnya itu kopinya, tapi ya namanya orang pergi kopi pasti ada makanan. Jadi ada nasi bakarnya dan itu terkenal enak. Terus juga ada cemilan-cemilan kecil pendamping kalau kita minum kopi lah. Ya. Gitu. Nah, perbedaan nih Dek, kalau kamu main sinetron ataupun jadi artis kan, kamu sebagai public figure, kamu datang, kamu acting, kamu selesai, kamu pulang. Kamu nggak mikirin yang lain. You know how business is. Dengan pandemi seperti ini, sulitnya. Di sini kamu harus menghandle dari segi keuangan, dari segi karyawan, dari segi quality control makanan. Nah itu gimana tuh? Kan itu kan drastis berbeda banget tuh antara kamu sebagai artis yang cuman emang kasar datang bekerja, terima skrip, pulang gitu. Kayak you don't think about the crew. Yeah. Beda lah, beda Beda. banget cup of tea-nya. Itu apa yang kamu rasakan dan kesulitan-kesulitan apa yang kamu dapat di situ? Banyak sekali kesulitan yang tadi seperti yang Cacu bilang, bahwa banyak sekali hal-hal yang kita harus kuasai dan kita harus lakukan dari A sampai Z-nya gitu kan. Tapi itu menjadi sebuah tantangan tersendiri karena kita pengen menguji sejauh apa kita punya kemampuan. Kalau selama ini kita cuman dimanjakan, kita datang ke lokasi, syuting, habis itu kita pulang gitu kan, tanpa memikirkan proses editing, jalan cerita apa segala macam. Kalau sekarang dengan bisnis yang baru ini, semua aspek yang terlibat dalam sebuah bisnis itu harus benar-benar kita kuasai, dan alhamdulillah saya bisa dan mampu untuk melewati itu semua gitu. Jadi banyak banget tantangan, tapi membuat kita menjadi lebih merasa bahwa oh ternyata kita mampu gitu loh. Kita mampu bukan karena kita karena kita mau belajar gitu. Banyak kalau saya tuh tipikal orang yang suka dengan punya kontrol, walaupun lebih ribet prosesnya, tapi at least I have my own control gitu loh. Jadi di bisnis itu saya dapetin kontrol yang saya mau, karena saya berkuasa atas semuanya. Kalau di syuting memang enak, tapi kadang-kadang kan kita harus ngikutin semuanya, director, ya karena kan, banyak aspek lah. permintaan PH-nya apa segala macam, yang membuat akhirnya kayaknya kayak pengen punya bisnis yang kita punya kuasa atas semuanya gitu loh. Jadi nggak bisa diatur-atur. Saya memang tipikal orang yang susah untuk diatur sih, dan nggak mau diatur juga. Seberapa besar nama Indra Bruggman membantu di bisnis kamu ini? Sangat membantu. Sangat gitu. membantu ya? Sangat membantu, apalagi untuk perkenalan sebuah produk baru. Tapi kan balik lagi, kalau kita berbisnis itu tidak bisa mengandalkan cuma sebuah nama yang dikenal orang, tapi produknya paling penting. Yes. Untuk pengenalan, ya nama saya mungkin cukup membantu untuk kita mengenalkan sebuah produk, tapi balik lagi pada kualitas yang kita tawarkan kepada konsumen, itu yang lebih penting. Ide pakai nama Kopi Brook dari kamu sendiri pastinya? Sebenarnya nggak, tanya mau copycat, cuman kok copycat perempuan banget gitu Yeah. kan, copycat gitu. Ya udahlah, udah kan kakak sama adik gitu kan udah ngomong, udah pakai nama Brook aja, mereka bilang begitu. Jadi idenya dari mereka, bukan dari aku. Tapi signifikan sih jatuhnya. Dan tadi Kopi kamu Brook. bilang nasi bakarnya favorit ya. So berarti kita perlu coba tuh. Harus coba, kalau suka yang pedas-pedas apa segala macam tuh ada di situ. Nanti one day Nasi saya bakar. kesana. Masih Cumi takut. ayam harus dong. Masih takut keluar. Jangan takut-takut, ini udah setahun loh dengan keadaan Udah kayak setahun begini. emang. Terus kamu juga sempat iseng-iseng bikin YouTube kan, Dek? Terus kenapa tuh nggak lanjut? Aku sempat lihat lucu sih, kayaknya kan kayak memory back with Jaka, with all that people kan. Ya tadinya kan kita mau mengulang sebuah momen, tapi ternyata momen itu nggak bisa diulang dua kali ya. Dan keduanya adalah ternyata membuat sebuah konten YouTube seperti itu tuh bukan hal yang gampang. Banyak hal yang harus kita pelajari. Yang ketiga yang paling penting adalah pada saat saya mengerjakan itu, Mama lagi sakit.
sampai akhirnya membuat saya yang agak sedikit kurang telaten, kurang waktu untuk beliau sampai beliau meninggal. Itu membuat saya oke, saya stop gitu, karena apa ya, buat saya itu apa ya, jadi kayak nggak worth it gitu lah melakukan sesuatu yang akhirnya membuat kita kehilangan seseorang yang kita sayangin gitu. Ya sih, karena kita butuh banyak waktu sih untuk itu, ternyata nggak segampang yang orang lihat. I feel that. Ya balik lagi sekarang ke sosok mamah mungkin ya, sama kita berdua udah ngobrol dari tadi. Ibu itu di mata Indra gimana? Luar biasa ya, kita nggak bisa apa ya, menemukan sebuah kalimat yang pas untuk menggambarkan kesempurnaan ibu di mata kita gitu kan. Kalau buat saya tuh ibu tuh ya segalanya gitu, fans nomor 1, pendukung nomor 1 gitu, yang mengajarkan kita tentang semua hal yang kita tahu sampai kita bisa jadi seperti sekarang ini. Saya percaya bahwa saya bisa jadi seperti sekarang ini, sekuat ini gitu kan, karena doa dari beliau. Pasti, gitu. pasti. Jadi, begitu beliau nggak ada itu kayak dunia tuh runtuh gitu. Karena saya dalam proses apa ya, berusaha untuk belajar untuk yakin bahwa beliau akan sembuh pada saat itu, karena cuman jatuh aja, nggak kena apa-apa gitu kan. Terus juga beliau masih juga ngobrol apa segala macam, yakin bahwa beliau itu akan sehat. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain gitu. Jadi ya kayak apa ya, kayak masih nggak percaya sampai sekarang pun gitu. Tapi ya udah takdirnya gitu ya. Ada penyesalan nggak apa yang kamu belum lakukan untuk ibu? Aku nggak mau lari ke arah sana ya, tapi banyak hal-hal kecil lah, kayak misalkan dengan keadaan pandemi begini, jadi kayak kita kemarin tuh ngurung diri sama diri, kita punya problem yang gitu sama kan. Jadi kenapa gue nggak apa ya, kalau gue tahu bahwa umur beliau itu akan sampai segini, gue pengen beliau itu menikmati masa tuanya tidak dengan di rumah aja, karena ketakutan kita, karena kasih sayang kita sama beliau akhirnya membuat kita oke, ini yang terbaik buat lo, tapi nggak belum boleh tentu kemana-mana ya, nggak boleh kemana-mana karena saking cintanya kita menurut pemikiran kita, perasaan kita kan. Jadi gue pengen tuh sebenarnya buat orang-orang di luar sana yang masih punya orang tua, punya diberikan kesempatan orang tua, jangan mentang-mentang karena pandemi begini, karena ketakutan kita, karena kasih sayang kita akhirnya membuat kita mendera ibu kita di rumah. Biarkan mereka itu hidup, menjalani hidupnya di masa tuanya senormal mungkin. Tugas kita sebagai seorang anak adalah tetap menjaga protokol kesehatan pastinya itu. Dan apa ya, menghibur mereka bahwa ini semuanya akan baik-baik aja dan bukan sesuatu yang perlu kita takutkan gitu. Ya sih, kalau kamu bilang paranoid, saya juga hal yang sama. Saya juga ada ibu di rumah dan dimana sampai hari ini udah almost setahun lah ya. Kita dari Maret tahun lalu, this is Maret almost dan April. Mama juga nggak pernah keluar dan tadi kita sudah ngobrol panjang sebelum podcast ini dan aku terbuka juga pikiran di mana bahwa benar juga apa yang kamu ngomong gitu. Maksudnya kita terlalu mengurung diri dia. Dia mungkin senang-senang aja di rumah. Tapi kita kan nggak tahu hati dia. Itu dia. Ya kan, sometimes mungkin dia juga jenuh. Kita manusia, kita aja jenuh. Kita udah kerja pulang, apalagi saya yang bener-bener never go anywhere gitu. Itu aja aku jenuh gitu ya. Gila, aku nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa duduk sama teman-teman kayak dulu, nggak bisa ngumpul karena terlalu banyak unsur ketakutan yang ada dalam diri kita yang mungkin harus sedikit kita break ya. Iya, karena ya itu tadi, karena mungkin kasih sayang kita terlalu besar, akhirnya kita apa ya, kita melakukan apa yang menurut kita baik, padahal belum tentu baik buat orang tua. Betul. Ya kan, mungkin mereka pengen berontak, pengen ngomong, tapi mungkin ada rasa sungkan pada kita sebagai anaknya gitu kan. Jadi saya cuma pengen berpesan sama orang-orang di luar sana yang masih punya orang tua, biarkan mereka menikmati masa tuanya gitu loh. Tugas kita adalah, Mama mau kemana, ayo kita anterin, tapi tetap jaga protokol kesehatan, jangan dilarang-larang. Karena kan orang tua itu berpikirannya, umur gue berapa tahun lagi sih gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Yes. Gitu. Ya syukur-syukur kita diberikan kesempatan untuk tinggal bersama beliau ini lebih lama, tapi kan kita nggak pernah tahu. Jadi biarkan mereka menikmati masa tuanya dengan seindah mungkin. Tugas kita sebagai seorang anak itu yaitu itu untuk sekarang ini. Setuju sih. Ini suatu masukan banget buat aku sih terutama karena selama ini itu aku tadi bilang cannot go anywhere. Gila sih, maksudnya makanya punya planning sih ke depan aku akan ajak jalan-jalan karena emang kita semua stuck sih sebetulnya. Stuck ya. Stuck banget, tapi ya
nggak menyesali semua ini ya, kita bersyukur, tetap bersyukur kita masih ada kesehatan ya. Cuman emang balik lagi tetap kita harus jaga sih. Harus jaga. Ya. Mungkin pesan dan kesan Indra untuk ya tadi udah kamu sampaikan sedikit kepada pemirsa yang nanti kita nonton kita ini untuk lebih gimana? Iya, kalau keadaan kayak begini, tugas kita sebagai seorang anak adalah bagaimana kita meyakinkan orang tua kita agar mereka bisa menjalani hidup dengan seindah mungkin, seolah-olah ini pandemi tidak ada. Tapi tetap jangan lupa dengan protokol kesehatan, bahwa virus ini tetap ada, tapi jangan sampai mereka terdoktrin menjadi sebuah ketakutan yang akhirnya mereka tidak bisa menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan gembira gitu. Kita penuh dengan stres ya soalnya ya. Jangan justru biarkan stres orang itu tua yang kita membuat kita lebih turun imunnya ya. Iya. Emang sih parah sih. Nggak usah terlalu dipikirin lah hal kayak begitu ya. Maksudnya kalaupun toh pada akhirnya kita akan kena, itu sudah takdir gitu. Tidak ada juga yang menjamin bahwa lu memakai masker seharian pergi kemana-mana lu tidak terkena. Kalau memang sudah waktunya lu terkena, lu akan terkena. Tapi bukan berarti juga lu sembarangan nggak pakai masker lu pergi kemana-mana gitu loh. Oke, thank you so much Indra. Sama-sama. Thank you for your share, your thoughts. Aku terbuka banget banyak nih soal, terutama soal ibu. Definitely that helps a lot. Thank you so much. Thank you everyone. Jangan lupa like, comment, and subscribe with Indra Bruggman. Definitely the one and only. Thank you. Thank you, Cacu.